أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الجزاء أما بعد. Ikhwatal iman, jamaah, sahabat, viewer Kang Wahyudin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya pun mudah-mudahan juga termasuk kita di dalamnya. Pada pertemuan pertama atau pertemuan perdana pengajian virtual di channel Kang Wahyudin ini, saya akan mempresentasikan kajian kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nama asal beliau adalah Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di kurun abad ke-6 Hijriah. Al-Adhkar adalah salah satu karya beliau yang cukup fenomenal dalam hasanah keilmuan keislaman dari abad 6 Hijrah sampai saat ini, menjadi rujukan bagi para ahli ilmu di dalam mengambil keilmuan tentang adab-adab dan zikir-zikir amalan sehari-hari bagi seorang muslim yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kepada bahasan dari kitab ini. Di pasal yang pertama, fil amri bil ikhlas wa husnin niyati fi jamil a'malil zahirati wal khafiyat. Pasal tentang perintah ikhlas dan memperbagus niat pada semua amalan-amalan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang beriman dalam menjalankan syariat agamanya harus didasari niat yang ikhlas untuk Allah. Ikhlas karena Allah dan bersikap lurus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah di ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan syariat agamanya untuk Allah dan bersikap lurus. Walaupun ayat ini khitabnya adalah untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mendapatkan dan menerima kitab Taurat dan Injil dari nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, agar mereka menjalankan kitab Taurat dan Injil dengan ikhlas karena Allah dan menuruti semua aturan-aturan Allah yang termaktub dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan agar menjalankan syariat agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dengan ikhlas karena Allah dan bersikap lurus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan bahwasanya di dalam melakukan amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka amalan kebaikan itu diterima oleh Allah dan Allah akan membalas dengan pahala. Oleh karenanya, setiap orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari sahabat Umar bin Khattab. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Pastinya amal-amal itu bergantung dengan niat.
dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Nah, pada potongan hadis ini Imam Nawawi menulis wa balaghana 'ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, telah sampai kepada kami riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, innama yuhfadhun nasu ala qadri niyatihim. Pastinya seorang itu akan dijaga, mungkin di sini dicatat, amal-amalnya tersebut berdasarkan niatnya. Wa qala ghairuhu, dan selain Abdullah bin Abbas berpendapat innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Pastinya manusia itu akan diberi balasan berdasarkan ukuran niat mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya pun menuju kepada Allah dan Rasulnya. Artinya hasil yang didapatkan oleh orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan nilai dan balasan di sisi Allah sesuai dengan niatnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya menuju ke dunia, kepada keduniaan yang ingin ia perolehnya, awi mur'atin yankihuha, atau kepada perempuan yang ingin ia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hasil dari hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam amal hijrah itu. Hadis ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan muslimah, cintanya cukup ngebet sehingga ingin menikahinya, tapi si perempuan ini mau dinikahi oleh laki tersebut kalau sudah sampai di Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, si laki-laki ini pun mengikuti kemauan perempuan tadi. Akhirnya dengan rasa terpaksa, dia pun karena ingin menikahi perempuan itu ikut hijrah ke Madinah. Maka si perempuan muslimah solihah tadi, dia hijrahnya dari Mekah ke Madinah yang niatnya adalah menuju Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niatnya pun karena Allah, maka hasilnya pun dia akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya tadi. Sedangkan si laki-laki yang mencintai perempuan tersebut, dia terpaksa ikut hijrah karena ada keinginan untuk menikahi perempuan tersebut, ya. Maka hasilnya pun dia akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Apa? Di sisi Allah tidak dapat pahala, dia hanya memperoleh keinginannya, yaitu menikahi perempuan tadi. Ikhwatal iman, sahabat Kang Wahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas ini merupakan pondasi di mana amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari satu amalan kecuali amalan itu ikhlas untuk Allah dan dicari, diinginkan keridhoannya dengan amal tersebut. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita loncat kepada definisi ikhlas. Apa itu ikhlas? Saya akan mengambil satu pendapat yang ditulis oleh Imam Nawawi dari sekian pendapat, bersumber dari Al-Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi, seorang ulama besar. Wa rawaina 'anil Imamil Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, kami meriwayatkan dari Imam Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah qala, al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah mengesahkan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal ketaatan dengan niat atau maksudnya. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Dan ikhlas itu di mana seseorang menginginkan dengan amal ketaatan tersebut sebagai pendekatan diri kepada Allah, tidak kepada sesuatu yang lain. Nah, penjelasan tidak kepada sesuatu yang lain ini disambung lagi min tasannu'in li makhluqin. Ya, di antaranya adalah melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan karena makhluk.
awiktisabi mahmadatin inan nas, atau ingin memperoleh pujian dari manusia, di sisi manusia, au mahabbatin madhin minal khalq, atau suka ingin dipuji oleh makhluk, au makna minal ma'anisi wa taqarrub ilallah, atau makna-makna lain selain mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tidak kepada sesuatu yang lain. Nah, dari definisi ikhlas ini setidaknya ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, ikhlas itu mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan Allah, maka tidak boleh ada campuran yang lain. Tidak boleh ada keinginan dan harapan kepada makhluk. Tidak boleh ada tujuan untuk memperoleh materi duniawi. Orang yang ikhlas ini, ya, dia murni hanya karena dan kepada Allah dalam melakukan amalan tersebut. Kalau tidak seperti itu, maka disebut riya. Dan riya ini oleh Rasulullah SAW disebut sebagai syirik yang paling kecil. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang paling kecil. Sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya, yaitu riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza jazallahu an-nasa bi'amalihim. Allah akan berfirman kepada orang yang riya tadi di hari kiamat nanti ketika Allah membalas manusia beserta amal-amal mereka. Idhabu ila ma kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu kepada orang yang keadaanmu ingin dilihat oleh mereka di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Kamu perhatiin, kamu tunggu. Apa kamu dapat balasan di sisi mereka? Apakah kamu mendapatkan balasan di sisi mereka? Tentu jawabannya tidak. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi riya. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Nawawi juga mengutip perkataan Abul Ali Fudail bin Iyad rahimahullah qala, tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nasi syirik wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan amalan kebaikan tertentu, maka dawamlah melakukan amalan itu. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan kebaikan tadi yang sudah terbiasa karena khawatir terlihat oleh manusia. Maka kata Imam Fudail bin Iyad itu termasuk riya juga. Dan kalau melakukan amalan kebaikan yang mungkin belum terbiasa atau sudah terbiasa karena ingin dilihat oleh manusia, maka itu menjadi syirik. Ya. Dan ikhlas itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari kedua keburukan tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian dari definisi ikhlas tadi, poin yang kedua yang bisa kita garis bawahi adalah fitta'ah, yakni melaksanakan amalan ketaatan. Yang namanya ikhlas dalam konteks kebaikan. Itu yang pertama. Tidak ada ikhlas dalam konteks keburukan. Maka tidak bisa dan tidak dibenarkan ketika seseorang melakukan hal-hal yang dilarang syariat, dia mengatakan ikhlas. Nah, contohnya, laki-laki dan perempuan. Dia melakukan zina. Dasarnya suka sama suka. Lalu dia mengatakan kepada orang lain bahwa saya melakukan zina dengan dia karena suka sama suka. Kami ikhlas melakukannya. Na'udzubillah, itu tidak bisa. Kemudian poin yang kedua dari kata fitta'ah ini adalah melaksanakan. Ingat, melaksanakan, bukan mendapatkan. Melaksanakan amal kebaikan. Maka tidak tepat kata ikhlas ini diutarakan dalam konteks mendapatkan ujian. Contoh, ketika seseorang hilang HP, lalu dia ngomong sama temennya ngasih nasihat, kata temennya yang ngasih nasihat, udahlah kamu yang sabar, HP-mu yang hilang, ikhlaskan saja. Toh sudah tidak lagi rezeki kamu itu. Mungkin Allah akan mengganti
HP-mu yang hilang dengan HP yang lebih baru lagi dan lebih bagus lagi. Kata ikhlaskanlah dalam konteks mendapatkan musibah ini nggak tepat. Yang tepat di dalam mendapatkan musibah ini bukan kata ikhlas, tapi sabarlah. Kamu yang sabar ya. HP-mu yang hilang barangkali bukan milikmu dan rezekimu lagi. Udah relakan saja, mungkin Allah akan menggantikan dengan HP yang lebih bagus. Nah, relakan saja itu yang tepat dalam konteks mendapatkan musibah ini. Kemudian yang ketiga, dengan niat atau maksud. Jadi yang namanya ikhlas itu ada pada niat. Niat itu di dalam hati. Maka orang yang ikhlas tidak perlu mengucapkan dengan lidahnya kata ikhlas. Tidak perlu menjelaskan kepada orang lain akan keikhlasan, kebaikan dan amal ibadah dengan kata-katanya. Nggak perlu. Ya. Cukup dia dan Allah yang tahu. Ya. Nih jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih ciri-ciri ikhlas itu? Saya akan membacakan satu pendapat yang dikutip oleh Imam Nawawi dari sekian banyak pendapat dari seorang ulama salaf namanya Zunnun al-Misri. Qala thalathun min alamatil ikhlas. Ada 3 hal dari ciri-ciri ikhlas. Kata beliau yang pertama istiwaul madhi wa dzammi minal ammah. Menyikapi sama pujian maupun celaan dari orang lain. Jadi orang yang ikhlas itu tidak akan terbang karena pujian, tidak akan tumbang karena celaan. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya sudah melakukan amalan kebaikan atau amal ibadah, atau saya berbuat baik kepada orang dengan harta saya seperti bersedekah, lalu orang lain tahu dengan kebaikan yang saya lakukan tadi, dan orang itu memuji, kita dengar dan merasa senang. Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat panjenengan ketika saya sudah melakukan amal kebaikan, lalu orang lain itu tahu tentang kebaikan saya dan memuji saya, dan saya merasa senang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika ajilu busyral mu'min." Itulah kabar gembira yang didahulukan oleh Allah untuk orang beriman di dunia ini. Jadi tidak mengapa, tapi lebih baik kita beristighfar kepada Allah dan kita mengatakan, ya Allah, apa yang saya lakukan tidak seperti apa yang mereka katakan. Ampunilah dosa saya dan dosa dia. Itu yang lebih bagus. Demikianlah sahabat Ali ketika mendapatkan kondisi seperti ini. Yang kedua, ciri ikhlas itu nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Melupakan melihat amal dalam beramal. Artinya apa? Ketika beramal, diri kita tidak merasa sudah berbuat baik. Ya. Bahkan kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tidak ingat lagi dengan kebaikan yang kita kerjakan. Supaya apa? Supaya di kemudian hari ketika orang lain meremehkan kebaikan kita, tidak mengungkit-ungkit lagi kebaikan yang sudah kita kerjakan. Nah, dan yang ketiga, ciri ikhlas adalah iqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Iqtida'u thawabil amal fil akhirah. Menuntut pahala dari yang kita kerjakan berupa kebaikan dan amal-amal ibadah hanya balasan pahala di akhirat. Tidak menginginkan pujian orang lain, tidak juga menginginkan materi kesenangan duniawi. Ya. Yang paling berharga dalam pandangannya adalah saya ingin mendapatkan balasan pahala di akhirat kelak. Karena itulah yang akan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, demikian barangkali pengajian virtual perdana ini di channel Kang Wahyudin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa dicerna, bisa dipahami, dan ini menjadi motivasi untuk lebih memperbaiki dalam melakukan amal-amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.